Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Fauji, penyuluh hukum Kabupaten Subang. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan, permasalahan mengenai Omnibus Law, khususnya pengupahan. Omnibus Law ini banyak menimbulkan kontroversi atau banyak menimbulkan pergolakan sebenarnya karena kurangnya data informasi atau mungkin kurangnya sosialisasi atau mungkin pemahaman yang kurang tepat dari isi Omnibus Law. Dan yang pentingnya lagi salah satunya karena adanya hoax ya. Hoax mengenai Omnibus Law. Sebenarnya apa sih Omnibus Law ini? Omnibus Law ini dalam tata peraturan perundangan sebenarnya bukan hal yang baru. Omnibus Law ini adalah upaya mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan demi penyederhanaan menjadi satu undang-undang. Kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini adalah tujuannya untuk penyederhanaan aturan, penyederhanaan birokrasi, dan untuk mempermudah melancarkan investasi. Nah, tujuannya adalah ke sana, tujuan pemerintah itu. Sehingga dihimpunlah beberapa peraturan itu menjadi satu peraturan. Peraturan yang lama lalu menjadi hilang atau dihapus, tidak. Karena dalam Omnibus Law ini beberapa peraturan tersebut sebagian pasalnya ada yang dicabut, ada yang ditambah, atau ada yang dirubah ya, ketentuannya. Lalu kita lanjut membahas pertanyaan mengenai khususnya yang paling disoroti adalah dari bab 5 ketenagakerjaan khususnya pengupahan. Pertanyaan pertama adalah mengenai UMK. Setelah Cipta Kerja bagaimana status UMK, apakah UMK dicabut atau seperti apa. Di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ada pasal yang baru, pasal 88A sampai dengan E, di pasal 88C, dan di PP nomor 36 tahun 2021 di pasal 30, bahwa UMK atau upah minimum kabupaten atau kota itu masih ada, ditetapkan oleh gubernur tapi dengan syarat tertentu. Syaratnya ada apa? Syaratnya adalah sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jadi ada syaratnya, syarat-syarat tertentunya. Lalu siapa yang berhak menentukan datanya? Datanya di situ adalah lembaga statistik yang diakui oleh negara, yaitu BPS. Jadi UMK tetap ada, tapi dengan syarat tertentu. Lalu bagaimana status dari DPKAB setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini? DPKAB atau Dewan Pengupahan Kabupaten itu masih ada unsurnya, yaitu perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, akademisi, dan dari pemerintah. Itu masih ada untuk apa? Untuk mengusulkan besaran UMK ya, untuk mengusulkan kepada gubernur nantinya. Jadi UMK masih ada, DPKAB juga masih ada. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengenai UMSK. Nah, ini yang jadi polemik juga mengenai UMSK atau upah minimum sektoral kabupaten. Terutama ya, upah minimum sektoral kabupaten ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 89. Yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini dicabut. Jadi apa dampak hukumnya? Jadi UMSK sudah tidak ada lagi. DPKAB tidak bisa lagi mengusulkan UMSK.
Nah, jadi masalah, jadi perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan buruh adalah lalu bagaimana nasib gajinya. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur bahwa tidak boleh menurunkan besaran upah pengusaha itu. Lalu dikaitkan dengan pelaksanaannya di PP nomor 36 tahun 2021 diatur dalam pasal 82, pasal 83 bahwa UMSK ini yang ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 itu masih berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya. Lalu yang ditetapkan setelah tanggal 2 November itu wajib dicabut maksimal 1 tahun setelah ditetapkan. Jadi ada 2 kategori. Jadi teman-teman buruh nggak usah khawatir, yang UMSK-nya sudah ditetapkan sebelumnya sebelum 2 November itu masih mengikuti besaran UMSK. Lalu setelah tidak berlaku UMSK-nya, nasib gajinya gimana? Karena yang namanya UMSK itu pasti lebih besar dari UMK. Nah, diatur juga di situ bahwa dilarang menurunkan besaran upah, dilarang menurunkan nilai upahnya. Jadi setelah UMSK itu tidak berlaku atau habis masa berlakunya, maka pengusaha tidak boleh menurunkan besaran upah. Jadi misalnya contoh UMK-nya 4 juta sekian, 4.900.000 contoh, misalnya UMSK-nya 5.300.000. Setelah berakhirnya UMSK, ketentuan gubernur mengenai UMSK, lalu karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja UMSK sudah tidak ada lagi, sudah dicabut, lalu misalnya upahnya mengikuti UMK, itu tidak bisa. Jadi tetap selama tidak ada upah yang lebih tinggi, jika misalnya UMSK sudah dicabut atau UMSK sudah berakhir, itu besaran upahnya tetap sama. Atau jika misalnya UMK, siapa tahu UMK selanjutnya ditetapkan lebih tinggi, maka otomatis mengikuti lagi kenaikannya berdasarkan UMK. Tapi kalau misalnya UMK-nya masih tahun selanjutnya masih lebih rendah, sedangkan sebelumnya telah diatur UMSK-nya lebih tinggi, udah jelas lebih tinggi, setelah dicabut maka besaran upah tidak boleh diturunkan. Nah, jadi itu ada perlindungan upah di situ dari pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu ada pertanyaan lagi. Jika setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja untuk perusahaan yang masuk sektoral menerima karyawan baru, upahnya yang mana? Oh, jadi misalnya gini. Sebelumnya perusahaan tersebut menerapkan UMSK. Karena Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, ada karyawan baru. Nah, lalu gajinya ikut yang mana? UMK atau UMSK yang lama dipersamakan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa perbedaan silang pendapat. Ya, ada yang saya baca di dalilnya adalah bahwa mengikuti peraturan yang lama. Jadi peraturan itu tidak boleh berlaku surut, gitu ya. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Lalu karena UMSK sudah dicabut, maka karyawan barunya mengikuti ketentuan UMK. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada opini lain yang saya cenderung lebih setuju adalah meskipun telah dicabut UMSK, tapi ada pasal kan di situ di 191A, lalu di PP-nya juga ada di pasal 83 bahwa ada batasan di situ bahwa pengusaha dilarang menurunkan besaran upah. Jadi kalau kata-katanya ditafsirkan dari situ bahwa karyawan baru pun harus mengikuti skala besaran upah yang
sama gitu. Jadi ada jaminan perlindungan, ada istilahnya itu keadilan, ada istilahnya keadilan bahwa upah untuk sektor yang sama, untuk jenis pekerjaan yang sama, yaitu upahnya tidak boleh berbeda. Jadi tidak ada alasan pengusaha ketika ada karyawan baru ngikut aja lah UMK, karena UMK lebih kecil, dan karyawan yang lama karena jelas tidak boleh diturunkan ya, meskipun UMSK-nya sudah berakhir, misalnya ketentuan UMSK-nya sudah berakhir maka tidak bisa diturunkan, tapi karyawan barunya dapat yang lebih kecil. Nah, kalau opini yang cenderung saya setuju adalah mengikuti ketentuan tadi Undang-Undang Cipta Kerja, ada perlindungan upah di situ. Tapi jika ada rekan-rekan mungkin yang ada pendapat hukum lain, silahkan sharing ya di kolom komentar. Barangkali mungkin pendapat saya kurang tepat, silahkan dikoreksi, karena kita sama-sama belajar mengenai hukum gitu ya. Lalu kembali lagi mengenai UMSK tadi, opini yang saya terima adalah bahwa tidak boleh berbeda. Jadi untuk besaran, untuk pekerjaan yang sama, untuk sektor yang sama, apalagi perusahaan yang sama, besaran gajinya itu tidak boleh berbeda. Jadi jangan sampai ada pengusaha nanti yang memberikan besaran upah untuk kategori yang sama tapi besarnya berbeda. Jadi itu mungkin masih banyak pertanyaan mengenai upah ini karena sangat hot ya, sangat hot sekali tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa kita lanjut nanti di part selanjutnya. Mudah-mudahan ada kontribusi dari saya, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan informasi bagi rekan-rekan buruh sekalian. Jika ada pertanyaan selanjutnya, silakan mungkin disampaikan di kolom komentar, atau mungkin jika ada koreksi, saya terbuka sekali jika ada koreksi, mungkin jika ada pernyataan saya yang salah. Sekian saja informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.